bisa jadi nanti kayak gitu berbalik ke lo sendiri. Gimana kalau lo yang ngalamin kayak gitu maksudnya gimana kalau sampai ada orang yang minta lo buat bunuh diri gitu kan kayaknya pasti nggak mau kan lo juga. Step up. Say the world. Annyeonghaseyo, Stezenaria Inida. Hai guys, ketemu lagi sama gue Stefara dan Si Jenny Fahira. Di sini hari ini kita bakal ngomongin tentang kasus pembulian NCT Lee Taeyong dan juga kasus bukan perundungan pembulian ya. ancaman. Kasus ancaman yang ditujukan kepada Stray Kids Lee Felix, pada bias gue. Dan kasus perundungan atau pembulian Lee Taeyong itu biasa dia gitu. Jadi memang bias kita nih lagi ada masalah, lagi dibenci orang, lagi banyak dihujat, lagi banyak diminta untuk ya nanti kita jelasin. Tapi jangan lupa subscribe dulu channel kita dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari kita dan juga yang seru-seru. Jadi masalah perundungan atau pembulian Lee Taeyong itu awalnya gimana tuh, kan gue kan stay gitu ya, maksudnya nggak terlalu ngikutin perkembangan berita tentang NCT gitu, walau dulu sempet suka kan sama NCT, cuman kan sekarang gue udah bener-bener jadi stay nih. Terus juga sekarang gue lebih concern, lebih fokus ke comebacknya Stray Kids gitu, jadi gue nggak terlalu ngikutin gitu kan. Dan kemarin sebenarnya di Instagram dan di mana-mana tuh gue sering lihat postingan tentang itu, tentang kelanjutan kasus pembulian Lee Taeyong gitu ya, gue sempet kelanjutan kasus gitu. Kalau kelanjutan kasus kan berarti udah lumayan lama dong gitu. Dan gue nggak tahu tuh awalnya gimana sih kalau itu masalahnya kayak gitu. Karena aku juga mungkin NCTzen baru, jadinya nggak terlalu tahu detail banget ya. Yang aku tahu sih emang semenjak Taeyong debut itu 2016, setelah 2 minggunya itu emang Taeyong udah banyak yang head dia. Ya sempet emang beberapa orang kayak nggak suka gitu ya sama Taeyong. Itu kalau debut berarti udah lama ya? Dari 2016. 2016. Apalagi sih yang maksudnya kasus ini tuh udah berjalan sampai mana sekarang gitu? Nah, yang kasus sekarang ini tuh kasus masa lalunya Taeyong diumbar lagi sama nggak tahu sama temennya atau bukan, diumbar lagi ke media sosial, pokoknya kayak Taeyong tuh kayak soal tuh Taeyong yang ngebully di masa lalu. Ya jadi si informan B-nya ini nyeritain semua tentang masa lalu Taeyong suka ngebully. Pokoknya suka kayak ngebully temannya itu si A ini. Terus maksudnya antara si Lee Taeyong dan si A-nya ini, tapi sebenarnya terbukti nggak sih kalau si Taeyong tuh ngebully si temennya yang anak SMA. Waktu temen SMP-nya ini, kalau fakta bener atau enggaknya sih aku sih nggak tahu ya. Tapi Taeyong ini udah minta maaf ke si korbannya ini, ke si A ini, dan agensi juga udah ngeluarin permintaan maafnya Taeyong ke media sosial gitu ya. Jadi memang mungkin salah paham nggak sih kalau kayak gini tuh? Kalau menurut lo sendiri sebenarnya Taeyong tuh ngelakuin apa enggak gitu? Mungkin dia ngelakuin, tapi karena dia udah minta maaf, jadi masih udah selesai. Bisa juga dia nggak ngelakuin, tapi dia ya udahlah gue minta maaf aja gitu kan, biar masalah ini tuh selesai gitu. Tapi gue agak bingung nih sama ini masalah gitu. Gue kemarin sempat baca gitu kan, yang ngeluarin berita ini kan orang lain, jadi kayak ada 3 orang gitu kan. Kayak si Lee Taeyong, terus korban, sama nih satu lagi yang nyebarin gitu. Nah, iya itu dia. Kalau ada yang janggal sih menurut gue ya, maksudnya kasus Lee Taeyong ini benar-benar janggal karena
kenapa kalau memang si A yang dibully, si korban si A ini yang Si dibully, B-nya yang nyinyir terus ya. kenapa B yang nge-up ke publik gitu loh? Kan harusnya kan itu Masalah pribadinya masalah Taeyong pribadi. sama si A ini kan. Maksudnya itu kan masalah si Taeyong sama si A. Kenapa si B-nya ikut campur gitu loh maksud gue. Jadi menurut gue sih agak, apalagi nih tanya tuh nongol pas dia mau comeback kan, Iya. pas kikit sama Emang dia kayaknya si B ini udah benci banget sama si Taeyong ini kayaknya. tapi emang kayak gitu, maksudnya kayak setiap dia comeback atau debut emang ada berita gitu ya atau gimana? Ya aku sih kalau masalah kayak gitu baru tahu tahun ini ya, karena kalau tahun lalu kan aku nggak terlalu kayak nyari berita-berita yang detail-detail kayak gini banget, jadinya aku nggak terlalu. Kalau tahun-tahun lalu sih aku kurang tahu. Gitu. Oke deh. Karena di sini si Zunifara kan si Zunifara kan memang baru banget ya. Kemarin di jelasin tahun 2000 berapa? 2018 ya. Iya. Waktu masuk ya di 2018 sama 2019 waktu masuk ya di season ini. Dirimu. Tahun ini kan awal 2020. 2020. Wow. Masih 2019 baby. akhir. Dia lupa. Kalau gue sih dari sudut pandang gua yang dari fandom lain gitu, jujur aja gue sedih banget ya, maksudnya I support Lee Taeyong dan juga NCT gitu ya, maksudnya kan mereka itu udah debut gitu kan ya, orang Korea sendiri kalau misalkan ada skandal gitu udah pasti. Iya. Agensi SM juga ini udah pengen bawa ke jalur hukum nih masalah ini. Tapi udah akhirnya karena Taeyongnya gimana sih, kayak ngerasa dia masih pelajar. Jadi udahlah biarin aja masalah ini. Ntar juga lama-lama terpendam sendiri. Jadi reda gitu ya. Terus makin tahun makin lama malah makin ngelunjak si B ini. Jadinya, nah itu dia, harusnya kan tadi kan lo bilang katanya udah minta maaf nih, gitu kan. Kalau udah minta maaf harusnya masalah selesai dong, ya kan. Kenapa juga justru malah si B yang terus kasih nge-up beritanya gitu kan, kayaknya kenapa ya, lo ada masalah apa ya sama karena Taeyong? si Taeyong ini sama si A lo ini iri, lo iri si Taeyong sama si A ini udah berteman baik banget, kayak udah nanyain misalkan Taeyong aku punggungnya sakit nih, terus kayak si A nya udah ya udah kamu istirahat aja kayak gini-gini, kayak udah berteman baik sih, kayak curhat gitu ya, kayak maksudnya curhat, ya perhatian. mereka kalau ya udahlah kita nggak usah pikirin masa lalu, nggak usah terlalu ya gue pernah ngebully lo atau lu pernah ngebully gue, nggak usah lah gitu, yang penting ya udah masalah udah kelar gitu kan. Tapi ini yang ngotot ini ternyata B, dan ternyata gue juga sempat search juga gitu ya, si Dispatch gitu, ada kabar dari Dispatch, ternyata katanya si B ini bohong. Cetannya itu diedit. Diedit. Tahu Dispatch lagi baik banget. Oh iya. Dispatch kali ini aku mendukung untuk baca di Instagram sih, gue nggak ke akun Dispatch-nya ya, cuman memang mereka itu keluarin pernyataan bahwa si B ini ternyata suka nge-up chat palsu gitu loh. Tapi yang gue heran juga di sini, kalau seandainya si A-nya ini memang udah baikan sama Taeyong gitu ya, terus udah ya udahlah gue udah temenan, dia kenapa nggak minta si B untuk berhenti aja gitu loh. Ini benar-benar janggal sih, maksud gue kayak yang gimana sih, kayak gue yang stay tapi gue bukan NCTzen, gue stay tapi gue gregetan gitu, kayak ini si A udah baikan sama si Taeyong, udah berteman baik, terus si B-nya masih kekeh gitu ya, si katanya sih saksi itu ya, si B-nya ini masih kekeh, tapi si A-nya ini kenapa nggak ngambil tindakan kayak ke si B tuh, kayak pasti kenal dong sama si B. A-nya kalau misalkan memang dia tahu banget, kalau misalkan si B-nya tahu banget tentang pembulian itu, berarti kan mereka lumayan dekat gitu kan, atau kalau memang ngelihat kejadiannya berarti kan memang ya mungkin sahabat atau temen nongkrong atau gimana gitu kan. Nah, harusnya sih si A-nya juga udahlah, lo nggak usah masalah-masalah gue, gitu, maksudnya campur.
Iya, logikanya gitu kan, gitu maksudnya ya coba deh lo ketika ada orang yang ngebelain lo gitu ya, terus tapi lo sendiri masalah lo udah selesai sama orang yang punya masalah sama lo gitu, terus orang yang ngebelain lo masih, otomatis kita udah masalahnya udah selesai gitu loh, gak usah kecampur gitu. Nah ini kenapa dia diem aja gitu, yang gue bingung tuh kayak mungkin karena dia nggak kenal kali ya. nggak kenal siapa tuh? Nggak kenal si B ini, mungkin karena B-nya tahu Teong nggak, maksudnya bukan dari teman masa sekolahnya Teong. Oh emang ada berita yang itu mau pendapat aku aja. Oh itu pendapat lo. Tapi kalau menurut gue, kalau misalkan apa ya mungkin temen curhat gitu, temen curhat si A, maksudnya jadi si A nih dulu temenan sama Teong gitu, satu sekolah sama Teong, terus dia temenan sama si B, terus lo dibully sama si Teong di sekolahan gitu kan, terus dia cerita gitu, curhat melalui ya kakao talk atau SMS gitu kan. Tapi ya kalau menurut gue, kalau misalkan lo nggak ngelihat langsung kejadiannya si Teong ngebully si A, ngapain juga lo repot? Terus kenapa juga screenshotan itu adanya di B? Ayo lo coba. Iya sih. Iya kan? Tuh, berarti emang diedit. Pokoknya emang menurut gue emang ngeganjal banget gitu, janggal gitu ya, maksudnya ya lo yang punya masalah sama Teong aja lo diem aja gitu, kenapa jadi orang lain yang ribet sama masalah hidup lo gitu kan, buta lo mata lo. Juga tahu yang B yang mana nih orangnya. Iya, dan si B-nya ini nggak terima kan, dibilang bohong sama dispatch, dia malah pengen apa namanya, si Teong anjing salah gitu kalau si B ini. Dia malah pengen menyerang balik pakai jalur hukum juga, dia pengen bikin dispatch ini juga gitu kan, terlibat dalam masalah hukum juga. Gue juga sedih banget lihat Teong waktu SMA, dia kayak teman-temannya pada reward gitu, pada joget-joget, maksudnya bukan joget-joget, kayak jingkrak-jingkrak, tapi dia diem aja. Ini kayak gini. Jadi pas kasusnya nih, pas udah dispatch udah ngebenerin apa sih chat yang si B ini sebarin, kan udah bener semua nih. Banyak banyak fandom lain yang ingin masuk ke fandomnya NCT karena kayak merasa fandom lain. Fandom gimana sih maksudnya? Fandom lain. Mungkin orang lain kali. Fandom lain juga ada. Oh, jadi kayak gue stay terus tiba-tiba pengen masuk gitu. Iya, kayak masuk ke fandom NCT, Teong gitu. Karena merasa kasihan katanya. Oh, iya sih. Emang Teong tuh orangnya bubuh. Teong tuh emang apa sih? Ya maksudnya sebenarnya sih dia bertanggung jawab kok menurut gue orangnya. Apalagi kalau menyangkut masalah member gitu kan. Pas sudah tahu nih, pas sudah selesai ya Teong sempet down dia pas di acara KBS apa yang tapi kemarin sih di special stage. Kemarin nggak ada tuh di. Iya itu dia. Kenapa itu? Kenapa nggak ada? Sakit. Oh mungkin butuh istirahat kali dia. Mentalnya juga kali ya. Ya gue mengatasnamakan stay. Maksudnya gue mewakili stay gitu ya. Semoga Teong cepat sembuh, semoga Teong mentalnya juga baik-baik aja. Amin. Terus kesehatan fisiknya pun gitu ya, maksudnya kan ya banyaklah yang ngedukung gitu, teman-temannya pun support. Ya jangan putus asa, jangan menyerah, jangan diambil pusing lah, maksudnya ya mudah-mudahan si SM langsung bertindak jalur hukum. Maksudnya si cepat gitu supaya cepat mudah-mudahan ya semuanya lancar aja deh. Untuk kemarin Teong 1 Juli Teong ulang tahun. Sengge gugu. Semoga cepat sembuh ya. Yeay. Oke Kak. Kemarin katanya ada kayak komen ancaman gini ke Felix. Komen ancaman. komen ancaman gini, gue juga gak tahu komen apaan dia. Kemarin katanya Felix ada yang komen ancaman gitu, gimana Kak? Komennya.
live sih, kayak misalkan kayak gini nih, dia sama Mas Leader sama Bang Chan tuh lagi nge-live. Chandra Riau. Nah, Chan ini ngajak Felix buat jadi bintang tamunya di V-Live Chance Room ya. Jadi kalau misalkan stay yang udah tahu dan sering banget nonton V-Live itu, si Stray Kids tuh banyak banget kasih konten di V-Live gitu. Maksudnya setiap member tuh pasti ada session buat dia pada nge-live gitu. Nah, salah satunya Chan, dan nama program nge-live-nya dia namanya Chance Room gitu. Chance Room. Do you wanna spoil a bit more? No, wait. We might get in trouble. We might get in trouble. Okay, let's be honest. Okay. We might get in trouble. But Di Chance Room itu judulnya tentang Aussie Line gitu kan. Jadi Australia. Jadi kayaknya dia sama Felix nih gitu. Terus gue nonton, tapi gue nggak terlalu tahu juga, itu tahu dari fanbase luar sih di Instagram gitu. Jadi mereka ada kayak updatean story berantai. Mereka tuh kayak ngomongin, awalnya sih gue bilang gini, ada apaan sih gitu, kok rame, banyak fanbase yang kayak ngedukung Felix gitu, kayak you are so sweet gitu, you're Felix Sunshine gitu kok kenapa gitu kan, bukannya dia baik-baik aja gitu kan. Terus di V-Live juga kalau gue kan sering matiin komen, jadi gue tuh kalau di V-Live nggak pernah mau baca komen, maksudnya Fokus ganggu banget. Jadi gue fokus nonton Chan sama si Felixnya ini gitu. Ternyata pas gue cari tahu ada komen yang minta Felix buat ini agak nyeremin juga sih, maksudnya pokoknya intinya dia pengen Felix nyakitin dirinya sendiri gitu loh. Parah Gitu. banget. Siapa itu? Tahu siapa lo? Bisa-bisanya Berurusan lo. sama gue. Kata-katanya tuh nyakitin dan gimana sih, bikin kesel. Apa ya, kayak dia tuh minta Felix kayak menyayat pergelangan tangannya gitu kan, dan ya kita semua marah gitu kan. Nggak cuman Felix stand, tapi semuanya stay gitu. Punya pikiran kan yang Makanya gitu loh. Tapi berdasarkan info yang gue lihat, katanya sih memang Felix tuh di sebelah sininya ada kayak bekas sayatan gitu. Cuman gue nggak tahu kenapa. itu bekas sayatannya sesudah ada yang Enggak. itu atau yang sebelum? Sebelum. Jadi justru di sini Felix bilang katanya yang di sini itu karena kecelakaan. Gue nggak tahu ya kecelakaan apa ya. Itu kan masalah hidupnya Felix gitu ya. Maksudnya kita sebagai fans kita support, kita nggak usah perlu tahu tentang masa lalu dia tuh kayak gimana. Kalaupun ada ya udahlah, kita mau gimana lagi, kita sekarang dia udah berubah gitu kan, udah berusaha keras. Nah, menurut info lagi, Felix tuh memang tangannya terluka karena memang dia dari kecil, maksudnya dari pas dia kecil tuh entah jatuh apa gimana tuh ya, dia ngerti. ngikutin. Jangan dong. Jangan. Nah, banyak fans bilang juga katanya si Felixnya ini tuh apa ya, di sebuah video dance, gue nggak tahu video dance yang mana, itu kelihatan Sayatannya itu. dan di situ Felix nulis cut gitu, kayak potong gitu, tersayat gitulah pokoknya. Dan yang nggak tahu sih itu kenapa, siapa tahu aja kan kecelakaan yang mungkin jatuh dari mana terus ininya tersayat gitu kan. Setahu gue memang keluarganya Felix ya nggak ada masalah apa-apa gitu, maksudnya ya mereka keluarga bahagia yang baik-baik aja, yang mengirim Felix ke Korea supaya jadi idol gitu. Terus yang komen ini udah minta maaf? No. Dan ada beberapa akun-akun Instagram bodong gitu ya, salah satunya yang namanya ini nih. Nah, jadi guys, ini adalah salah satu unem Instagram yang sempet ada di story-nya dia, ngaku kalau dia yang kirim komen jahat di V-Live-nya Chance Room untuk Felix yang waktu itu suruh ngekat pergelangan tangannya. Tapi sayangnya sekarang udah di take down nih tuh. Aku nggak tahu ini udah di take down sama dianya sendiri atau sama Instagram, karena udah pasti banyak juga yang stay yang report. So ya aku nggak punya banyak bukti lagi, dan komenan di V-Live itu kan bener-bener cepet banget, jadi sorry. But other than that, aku juga punya bukti ini nih. Jadi ini adalah story dari salah satu fanbase luarnya Lee Felix
yang ngikutin kayak story berantai gitu untuk ngasih tahu stays yang lain soal komen jahat untuk Felix yang nyuruh dia buat ngekat pergelangan tangannya. Sejauh ini sih baru itu aja yang aku tahu dan yang aku punya, karena emang aku nggak sempet banget nge-screenshot komen jahatnya, tapi itu udah beredar luas banget di stays internasional maupun di stays Indonesia. Nah itu mereka itu pas di berita tentang Felix minta untuk menyayat dirinya itu, dia ngaku kayak, wah ini gue gitu loh. Dia ngaku kayak gitu Di instastorynya dia. tapi beneran dia? Nggak tahu sih, kayaknya orang-orang zaman sekarang tuh sakit tau nggak sih, kayak maksudnya tuh Jiwa emang. iya banyak orang-orang yang pengen banget perhatian doang gitu, kayak Caper. iya supaya viral, supaya terkenal, supaya dinotis sama bias gitu kan. Ya udah, tapi setelah itu ya alhamdulillahnya beberapa hari kemudian banyak stay yang kasih dia ucapan-ucapan kayak, termasuk gue di Instagram gue gitu ya, kasih semangat, kasih kayak you're wonderful gitu. Cepet down dong ya. Iya, jadi di beberapa video tuh ada dia diem, dia nggak ceria biasanya. Jadi gue kayak khawatir. Pas ada kabar itu tuh gue, wah hujan di luar. Pas ada kabar itu tuh gue kayak, wah udah kayak orang PMS tau gak sih, kayak Orangnya kesel. kesel, sedih, pengen marah, tapi gue bingung mau marah sama siapa, tuh kan? Sama orang yang kagak tahu yang Kalau mana. maksudnya lo aja deh nyayat diri lo sendiri gitu kan, maksudnya Ngapain nyuruh orang nyayat? iya sakit nggak, kesel banget gue jadinya. Tapi belum ada tanggapan apa sih dari JYP, yang mudah-mudahan kedepannya JYP juga mulai memperhatikan lah semua artis-artisnya. iya artis maksudnya nggak cuma Stray Kids gitu ya, maksudnya ada Twice, ada GOT7, mudah-mudahan mereka diberikan nggak, maksudnya security levelnya tuh ditingkatkan, Perlindungan. gitu. Jadi ya udah, berharap Felix nggak kenapa-napa dan dia udah balik lagi seperti semula setelah dapat dukungan dari Stay, banyak banget dukungannya gitu kan, dan akhirnya dia ngepost sebuah komen di Fanplus V-Live, bilang dia tuh kayak, hai gue baik-baik aja nih, terus gue lagi gabut gitu kan, nggak apa-apa gue cuma lagi gabut kok, kata Felix gitu. Gue suka banget sama kalian yang manggil gue Felix Sunshine. Kenapa dikasih nama Felix Sunshine? Karena memang nggak, maksud gue memang Bersinar. ketika lo lihat dia, iya maksudnya banyak gimana sih, gue susah deh ngejelasinnya gimana ya, lo buktiin sendiri deh, maksudnya lo lihat aja fancam Felix gitu ya, maksudnya Paling cerah apa? Bersinar. iya dia tuh kalau Tersenyum. dia tuh punya energi yang bagus aja, jadi kalau dia senyum tuh kayak orang pengen ikutan senyum. Dan emang orangnya ceria banget, dia bikin dipanggil Felix Sunshine karena dia memang orangnya ceria gitu, dan dia rame gitu kan. Cuman karena gara-gara ada haters kemarin, makanya dia kayak di video reactionnya aja tuh harusnya kan dia suka rame gitu, ini enggak, dia benar-benar diam chat. Pikiran kali ya ini. Itu dia, jangan sampai dia, mudah-mudahan dia mentalnya kuat banget. Itu tadi pembahasan kita tentang pembulian Di Taeyong sama kasus ancaman komen ya, komen kasus ancaman. komen ancaman di Felix gitu ya. Sebagai dua makhluk, sebagai dua fans yang stan gue, yang stan Felix dan stan Taeyong, jujur aja pendapat gue tuh sedih banget gitu, maksudnya Sama gue juga sedih banget. ya apa ya, dia mereka ini sumber inspirasi buat kita gitu, maksudnya gue sendiri jujur aja, gue orang yang awalnya gue orang yang insecure ya, maksudnya ya gue nggak percaya diri buat
tampil di depan kamera kayak gini gitu. Gue orang yang kayak enggak gue gendut, enggak gue cabi gini, enggak gue banyak lah ya, gue sipit atau segala macem gitu ya. Gue nggak pernah punya niatan mau bikin YouTube atau segala macam gitu. Saat gue nge-stand Yunjin saat gue nge-stand Hwang Yunjin pun gue nggak ada kepikiran untuk kayak gini, maksudnya ya tetap aja insecure gitu, kayak gini-gini aja gitu. Tapi kenapa ketika gue pindah bias ke Felix, kayak gue kayak nemu something gitu, kayak gue kayak nemu power gitu yang kayak kayaknya gue harus coba sesuatu yang baru, yang gue suka nih kayak gini gitu. Maksudnya gue suka ngobrol depan kamera gitu, gue suka gitu berbagi lah kayak gitu, mau kan gue orangnya demen ngomong juga kan, demen ngoceh juga, terus dan gue orangnya suka dengerin dan dia memang suka ngedengerin gitu kan. Kalau di rumah dia gokil, kenapa di sini gak gokil? grogi guys, grogi. Nah, tadi gue ngomong apa sih? Ya jadi di Felix tuh punya peran penting dalam hidup gue, maksudnya dalam hidup gue, maksudnya tuh memang karena semenjak gue nge-stand dia gitu, gue jadi kayak punya keberanian gitu, dan gue harus memulai sesuatu yang udah lama, yang baru tapi udah lama pengen gue lakuin gitu. Dan keinsecurean gue ya udah gue jadi pal-palannya sekarang kayak gue bodo amat deh, gue mau ngapain mau ngapain gitu. Maksudnya gue mau penampilan muka gue gimana, badan gue gimana, ya itu kan gue. Iya, dan gue nggak lagi tuh terserah deh orang mau ngomong apa. Jadi gue gitu udah nggak yang terlalu aduh gue ntar kalau misalkan gue di YouTube ntar ada komen negatif apa ya atau apa ya, enggak. Sekarang ya udah Udahlah, Felix, you are sunshine. Felix, you are adorable. Semoga You are amazing. You are such a good person in the world gitu ya. Jadi means so much to me, means so much to Stace gitu. Ya, you are the inspiration, you are miracle for us. you're my husband. Mungkin Gitu. Kalau lu sendiri buat Teong apa? apanya? Pendapat iya, pesan-pesan ke atau apa ke gitu. Ya, semoga di masa depan banyak orang-orang yang lebih Masa bersih. depan aku jadi istri kan. Banyak apa sih yang kenal sama Teon lebih baik. Maksudnya jangan lihat terus langsung nge-hate. Gimana sih Kak? Maksudnya tuh? Don't judge the book Ya. by its cover. Ya, maksudnya semoga makin yang banyak cinta. maksudnya Buat lo jangan mandang fisik doang. Kalau lo belum kenal apa-apa, mending lo kenalan dulu gitu. Ya kayak gue aja sih, maksudnya kenalan langsung. gitu. Pasti orangnya seru. Iya benar. Nggak boleh makanya sekali lihat lu langsung, ih apa sih ini orang benci banget, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh, dosa. Iya. Ya ingat ya. Ingat ya guys, jadi di sini gue juga mau ngingetin bagi siapapun, jangan pernah ngebully fisik, jangan pernah body shaming ya, karena itu benar-benar fatal dan sensitif banget. Jangan body shaming, jangan rasis karena agama, rasis karena suku dan budaya gitu, rasis sama fandom lain. Gue sering rasis sama fandom lain sih. Enggak, maksudnya ya itu pendapat gue doang, tapi gue nggak nge-hate yang gimana enggak gitu kan. Nggak ngeliat sampai kayak nyayat Ajokin war gitu. Lo cucian lo belum diangkat. Enggak gitu, maksudnya ya ada lah beberapa girl group atau boy group yang kurang gue minati gitu kan. Agak bingung juga kenapa mereka bisa terkenal ya gitu. Padahal ya ada banyak fans ya. iya, kenapa banyak fansnya gitu, kenapa bisa terkenal, padahal ya gitu-gitu aja. Karena Dan mereka terkenal, karena kalau terkenal itu walaupun orang itu bukan K-popers pasti dia tahu. hah? Ngerti nggak sih? Enggak. Ya, nggak ada yang ngerti. Enggak, maksudku tuh ada banyak girl group atau boy group yang
yang bagus kualitasnya, yang bukan dari Big Three ya, maksudnya kayak bukan dari SM, JYP Entertainment dan juga YG, tapi kualitas mereka tuh nggak jauh beda. Dan kenapa? Ah yaudahlah, ini kan bukan sesi buat nge-head, kan nggak boleh nge-head ya. Boleh. Dosa. Ih nggak boleh, dosa. Mohon maaf lahir dan batin dari saya. Pokoknya intinya jangan pernah body shaming, dan kalian yang punya menurut kalian, aduh aku jelek banget, aduh aku ini itu, nggak boleh kayak gitu, karena ketahuilah kalian memang jelek. Sama kayak gue maksudnya. Enggak, bohong, cerita Cerita guys. nggak bohong, bercanda. Jadi itu aja sih. Iya. Apa sih? Guys, Pokoknya jangan ngebully lah, jangan jadi korban bully, jangan juga jadi pelaku bullying gitu ya. Terus jangan juga jadi orang yang terlalu jahat. Kalian kasih komen-komen yang kayak yang ditujukan kepada Livilix tadi untuk menyakiti diri sendiri, untuk menyakiti orang lain, harus gimana sih? nyakitin diri sendiri. Dia nyuruh orang lain buat nyakitin diri dia sendiri. Nah, ya itu. Kayak gitu, jangan gitu, karena bisa jadi nanti kayak gitu berbalik ke lo sendiri. Gimana kalau lo yang ngalamin kayak gitu, maksudnya gimana kalau sampai ada orang yang minta lo buat bunuh diri gitu kan kayaknya Masih nggak mau kan lo juga? iya gitu, maksudnya kayak lo nggak berharga banget sih di dunia ini. Jangan sampai lo berpikir kayak gitu, akhirnya ya lo bener-bener gitu kan. Kita udah bisa berkaca di kasusnya almarhum Jonghyun dan juga almarhumah Suli gitu ya. Mendiang Jonghyun dan juga mendiang Suli. Itu udah cukup jadi pembelajaran harusnya. Dan juga ini Gohara ya, Gohara itu juga harus jadi pembelajaran. Janganlah kita terlalu pedas untuk mengomentari sesuatu. Kalau memang lu nggak suka ya lu Diem aja. lu diem nih, nggak usah lu ngetik, tapi lu nyap nih, tapi nggak usah dikeluarin gitu ke media sosial, media sosial gitu. Kayak gue nggak suka sama Anu, ya udah gue cuma nyap ini, tapi gue nggak berusaha buat ketika ada portal berita tentang boy group atau girl group yang gak gue suka, terus gue langsung kayak si ini membernya begini enggak sih, gue diem aja. Ngomongnya aja di depan HP. Iya, maksud gue ya kadang kita adalah, maksudnya namanya manusia gitu, pasti ada rasa nggak suka. Kita nggak mungkin semua orang bisa menyukai kita juga kan, nggak mungkin semua orang menyukai kita, dan nggak mungkin juga banyak orang yang lebih benci sama kita. Yang sayang sama kita juga banyak, cuman tergantung kitanya gitu aja. Oke, ya udahlah, udah sampai sini dulu. Step out sudah. Annyeong. 영복이야, 새가 이름을 말해주세요. 난 용이야. 널 좋아해 용. 나도 좋아요.